Hey ho pop gengs. Pada masa-masa akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Setidaknya ada 140.000 jiwa dari 350.000 penduduk di kota Hiroshima yang tewas. Sementara di Nagasaki, 74.000 orang tewas menjadi korban. Hal ini karena kekuatan bom atom diperkirakan mencapai 15 kiloton TNT yang menghancurkan 11,4 km wilayah Hiroshima. Namun ternyata, ledakan yang dihasilkan oleh bom atom di Jepang itu tidak ada apa-apanya dibanding ledakan dari bom nuklir. Seperti bom B-83 yang merupakan nuklir terbesar di gudang senjata Amerika Serikat pada akhir tahun 1970-an yang mulai beroperasi pada tahun 1983. Dengan hasil maksimum 1,2 megaton TNT, ledakan bom nuklir ini diklaim lebih tinggi daripada tinggi Gunung Everest dan tinggi maskapai penerbangan yang diizinkan untuk terbang. B-83 bom telah menjadi senjata nuklir paling kuat sejak 25 Oktober 2011. B-83 bom menghasilkan ledakan 80 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Gelombang ledakan B-83 ini juga dapat meruntuhkan bangunan beton dalam radius 2,5 km dengan kematian hampir 100% dan meratakan bangunan secara struktural. Pada operasi Hardtack I, serangkaian uji coba nuklir dilakukan oleh Amerika Serikat antara 28 April sampai 18 Agustus 1958 di Pacific Proving Grounds. Uji coba Wahoo yang dilakukan di laut terbuka bertujuan untuk mempelajari serta menganalisis ketinggian yang dihasilkan. Uji coba ini juga untuk mempelajari efek ledakan nuklir terhadap material dan sistem elektronik. Setelah itu menguji energi ledakan dan bentuk energi apa yang akan mereka hasilkan. Hasilnya, dalam 1 detik setelah ledakan terbentuklah kubah semprotan setinggi 840 kaki atau 260 meter. Gelombang dasar berhasil mencapai radius sekitar 8.000 kaki ke arah angin setelah 1,7 detik. Untungnya, semua ledakan bom tetap berada di dalam area yang diprediksi dan kapal target terkena gelombang kejut pada jarak 5.900 yard atau 5,4 km yang mengakibatkan getaran yang hebat. Ledakan nuklir tersebut dihitung sebesar 9 megaton TNT. Ledakan ini bahkan 80 kali lebih besar dari ledakan yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Senjata nuklir paling mematikan yang dimiliki Amerika lainnya adalah Mega Nuke B-53 yang diciptakan di tahun 1962. Penciptaan ini dilakukan ketika terjadi krisis misil di negara Kuba. Mega Nuke B-53 diciptakan Amerika untuk bertempur dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Mega Nuke B-53 memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan diprediksi memiliki daya ledak 600 kali lebih kuat dari bom di Hiroshima. Saat bom nuklir ini meledak, orang-orang dengan radius 30 km akan terkena dampaknya. Selain itu, bom ini juga akan merusak tanah hingga kedalaman 230 meter. Bisa dibayangkan, jika ada banyak sekali B-53 di dunia ini akan menghancurkan bumi tanpa nunggu waktu yang lama. Lagi-lagi, Amerika menjadi negara yang sering sekali mengembangkan senjata nuklir dan melakukan uji coba di tengah samudra. Kali ini bom yang diberi nama Castle Bravo pertama kali uji coba pada 1 Maret 1954 di Bikini Atoll di Kepulauan Marshall. Bom ini memiliki berat sekitar 10,6 ton dengan panjang sekitar 179,5 inci. Bom besar ini berkekuatan 15 megaton atau sekitar 1.000 kali lebih kuat daripada bom atom Little Boy yang diletakkan di Hiroshima. Dalam 1 detik setelah ledakannya, bom ini membentuk bola api selebar 7,2 km yang terlihat lebih dari 402 km jauhnya. Ledakannya juga menciptakan awan jamur setinggi 14 km dalam waktu kurang dari 1 menit. Hampir 11.265 km persegi dari sekitar Samudra Pasifik yang terkontaminasi dengan puing-puing radioaktif yang mencemari daerah-daerah seperti Rongerik, Utirik, dan Rogelap. Akibat angin kencang selama pengujian, zat radioaktif juga ditemukan sejauh Asia Tenggara,
Australia, Eropa, dan Barat Daya Amerika Serikat selama beberapa minggu setelah ledakan. Namun, Uni Soviet memiliki bom nuklir yang mengungguli Castle Bravo ini. Bom ini diuji coba di Kepulauan Novaya Zemlya pada 24 Desember 1962 dengan besar ledakan hingga 24,2 megaton. Itu artinya, kekuatan bom nuklir Test 219 kekuatannya itu sekitar 1.600 kali lebih kuat dari bom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Bom ini meledak pada ketinggian 3,8 km di atas permukaan laut dengan radius destruktifnya mencapai 41 km. Dengan daya ledaknya yang luar biasa, Test 219 dinobatkan sebagai bom nuklir paling kuat kedua yang pernah diledakkan. Hanya saja, Test 219 merupakan salah satu bom nuklir terakhir yang dijatuhkan dari udara oleh Uni Soviet menyusul perjanjian larangan pengujian di atas tanah pada tahun 1963. Amerika juga mengklaim memiliki bom nuklir lebih kuat dari Test 219 yang diberi nama B-41. Panjangnya itu sekitar 3,76 meter dengan diameter 1,32 meter dan berat mencapai 4,8 ton. Memang, bom ini tidak pernah diledakkan meski telah diproduksi dari tahun 1960 hingga 1962. Amerika Serikat menonaktifkannya pada Juli 1976 dan menggantikannya dengan B-53. Tapi, jika benar diledakkan, bom nuklir ini disebut memiliki daya ledak 25 megaton atau 1.900 kali lebih kuat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Ledakannya juga dapat menghasilkan bola api dengan diameter 6,4 km. Ledakan bom ini mampu meluluh lantahkan gedung-gedung hingga 13 km jauhnya dan memusnahkan rumah-rumah dalam radius 24 km. Yang lebih mengerikan lagi, Amerika Serikat tidak hanya memproduksi satu bom, melainkan 500 bom dengan tipe yang sama. B-41 adalah satu-satunya senjata termonuklir yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat dengan komposisi utama deuterium, tritium, dan lithium-6. Tapi bom nuklir SAR Bomba adalah senjata nuklir terbesar dalam sejarah yang pernah diluncurkan Uni Soviet sebagai uji coba di Pulau Zemlya, Rusia Utara pada 30 Oktober 1961. SAR Bomba yang memiliki nama resmi RDS-220 itu menghasilkan ledakan buatan manusia terbesar yang pernah tercatat di muka bumi. Disebutkan dalam Britannica, SAR Bomba yang diledakkan dengan kekuatan 50 megaton atau 3.800 kali kekuatan bom atom yang diledakkan di Hiroshima. Sewaktu uji coba, bom nuklir SAR Bomba meledak sejauh 4 km di atas permukaan tanah dan menghasilkan awan menyerupai jamur dengan tinggi lebih dari 60 km. Kilatan ledakannya terlihat sampai sekitar 1.000 km. Hasil dari ledakan ini terbilang luar biasa. Sebuah desa bernama Severny yang jauhnya 55 km dari titik nol menjadi rata. Sementara bangunan-bangunan yang jaraknya 160 km dari lokasi dilaporkan hancur. Bom ini bahkan juga menghancurkan jendela-jendela hingga ke jarak 900 km.